Halo, selamat pagi saudara. Kami kembali hadir menjumpai Anda dalam Klik Indonesia Pagi edisi Sabtu 11 Oktober 2025. Saya Anggi DJ, berikut kami sajikan dua topik utama selengkapnya. Pemerintah memastikan terus melakukan pembangunan infrastruktur untuk mencapai pertumbuhan ekonomi 8%. Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Iza Mahendra menyatakan, pemerintah Indonesia tidak akan memberikan visa kepada 6 atlet senam asal Israel. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyatakan utang pemerintah Rp9.138 triliun pada Juni 2025 masih dalam batas aman. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa saat melakukan sesi tanya jawab secara daring bersama wartawan pada acara gathering di Bogor, Jawa Barat, meminta masyarakat tidak memakai isu utang untuk menciptakan sentimen negatif ke ekonomi dalam negeri. Menurutnya hingga saat ini utang Indonesia masih cukup prudent. Berdasarkan data Kementerian Keuangan, utang senilai Rp9.138,05 triliun terbagi dalam pinjaman sebesar Rp1.158 triliun dan surat berharga negara SBN senilai Rp7.980 triliun. Purbaya mengatakan, masyarakat jangan hanya melihat utang dari sisi nominal tetapi dari perbandingan utang terhadap produk domestik bruto atau PDB. Adapun rasio utang mencapai 39,86% dari PDB. Rasio utang ini tetap konsisten terjaga di bawah batas aman 60% dari PDB sesuai Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Ini kan 900 triliun terus sekarang masih di bawah 39% dari PDB kan. Jadi dari standar ukuran internasional itu masih aman. Jadi acuannya bukan nilai absolut nominal aja tapi dibanding dengan rasio ekonominya. Kita aman, masih di bawah 40. Maastricht rate kan 60%. Menkyu mengatakan pemerintah akan mengkaji lagi pagu anggaran belanja yang tidak terserap maksimal, sehingga pemerintah dapat mengalihkan anggaran ke program lain yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Ya, saudara, pemerintah memastikan terus melakukan pembangunan infrastruktur untuk mencapai pertumbuhan ekonomi 8%. Pembangunan difokuskan pada program prioritas. Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono mengungkapkan Indonesia diproyeksikan membutuhkan investasi $650 Amerika Serikat atau 10,78 kuadriliun rupiah untuk pembangunan pada program prioritas seperti swasembada pangan, air, dan energi. Angka itu merupakan proyek Kementerian PPPN Bappenas. 3,15 kuadriliun rupiah ditargetkan berasal dari investasi swasta. Menko AHY mengatakan target investasi swasta ini jauh lebih besar 4 kali lipat dibandingkan periode pemerintah sebelumnya. Ia menegaskan keseluruhan beban pembangunan tidak seharusnya hanya ditanggung APBN. Gubernur Sulawesi Tengah Anwar Hafid mendukung kehadiran tambang rakyat di Kabupaten Toli-Toli, Sulawesi Tengah. Namun, Gubernur Sulteng juga menekankan pengelolaan tambang rakyat harus mengikuti aturan yang ketat sehingga tidak berdampak pada kerusakan lingkungan. Masyarakat menyambut positif kehadiran pertambangan rakyat di Desa Oyom, Kecamatan Lampasio, Toli-Toli, Sulawesi Tengah. Lokasi wilayah pertambangan rakyat berada di lahan 100 hektar dan masuk kawasan hutan lindung. Pengelolaan wilayah pertambangan rakyat hanya dilakukan secara manual dan tanpa menggunakan alat berat.
Gubernur Sulawesi Tengah Anwar Hafid menegaskan, pemerintah provinsi mendukung kehadiran tambang rakyat di Kabupaten Toli-Toli, Sulawesi Tengah, selama kegiatan pengelolaan dijalankan sesuai ketentuan yang berlaku. Pemerintah provinsi akan mendukung sepenuhnya kegiatan pertambangan rakyat, tentu dengan syarat-syarat yang sangat ketat. Yang pertama, kita harapkan koperasi itu benar-benar koperasinya rakyat setempat. Kemudian yang kedua, nanti kita akan sosialisasi supaya pengolahannya itu tidak sampai mencemari sungai dan juga mengganggu pertanian kita. Nah, yang paling inti adalah sepanjang itu berada di dalam RT RW, RDT RT Kabupaten, nanti akan surat keterangan dari Pak Bupati. Kalau itu sudah sesuai dengan ruang, lahan dan sebagainya, maka saya tentu akan memberikan dukungan sepenuhnya supaya ini bisa bermanfaat. Masyarakat yang melakukan pengelolaan wilayah pertambangan rakyat harus dilakukan melalui koperasi sambil menunggu perizinan pertambangan rakyat dari pemerintah pusat. Hal ini membuat pengelolaan lebih transparan. Kehadiran tambang rakyat diharapkan dapat menyerap tenaga kerja lokal dan meningkatkan pendapatan ekonomi daerah. Dari Toli-Toli, Mosabran, kontributor TVRI Sulawesi Tengah melaporkan. Saudara, kelangkaan bahan bakar minyak di Kabupaten Nagekeo, Nusa Tenggara Timur kembali terjadi. Sulitnya mendapatkan BBM menyebabkan antrian panjang kendaraan sepanjang belasan kilometer hingga menuju ke SPBU. Warga meminta pemerintah segera mengatasi pasokan BBM di Kabupaten Nagekeo. Antrian panjang kendaraan roda 2 maupun roda 4 kembali terjadi di salah satu SPBU di ibu kota Biai, Nagekeo. Antrian panjang kendaraan roda 4 mencapai belasan kilometer dari kedua arah menuju SPBU. Kelangkaan BBM ini bukan saja terjadi baru pertama kali, tetapi terus berulang hampir di semua jenis BBM, yakni Pertalite, Pertamax, dan juga solar. Untuk mendapatkan BBM, warga rela antri berjam-jam, bahkan hingga 2-3 hari agar bisa mendapatkan BBM. Bahkan juga sebagian pemilik kendaraan memilih tidur di seputaran SPBU. Atas kejadian ini, warga pun geram terhadap pemerintah yang seolah tidak mau mengatasi kelangkaan BBM di Kabupaten Nagekeo. Warga menilai kelangkaan BBM diakibatkan dari ketersediaan BBM tidak sebanding dengan jumlah kendaraan. Untuk itu, mereka berharap agar pasokan BBM ditambah ke Kabupaten Nagekeo. Angkat BBM yang pertama, masuk kendaraan yang ada di Nagekeo itu terlalu banyak, tidak didata betul, makanya persiapan bensinnya itu habis. Tapi kalau hanya 5.000 kendaraan roda 2, 5.000 kendaraan roda 4, 5.000 kendaraan roda 6, pakso BBM itu bisa diselesaikan. Masyarakat itu jenuh dengan 2-3 kali datang antri bensin, pulang lapar, tunggu bermalam-malam, setiap hari tidak ada kerja. Warga meminta kepada pemerintah untuk serius mengatasi kelangkaan BBM yang terus terjadi di Kabupaten Nagekeo. Warga menilai kelangkaan BBM berdampak pada mandeknya geliat ekonomi warga di semua profesi pekerjaan. Dari Nagekeo, Doni Moni, TVRI NTT melaporkan. Ya, Saudara, Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Iza Mahendra menyatakan pemerintah Indonesia tidak akan memberikan visa kepada 6 atlet senam asal Israel yang direncanakan bertanding dalam kejuaraan dunia di Jakarta pada 19 hingga 25 Oktober mendatang. Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan atau Menko Kumham IMIPAS, Yusril Iza Mahendra mengatakan pemerintah Indonesia tidak akan memberikan visa kepada atlet Israel yang berniat untuk hadir di Jakarta. Keenam atlet asal Israel itu sebelumnya berencana untuk mengikuti kejuaraan senam artistik dunia yang akan diselenggarakan pada tanggal 19 hingga 25 Oktober mendatang. Menko Yusril mengatakan sikap pemerintah ini sejalan dengan arahan Presiden Prabowo. Menko Yusril menegaskan pidato Presiden di Perserikatan Bangsa-Bangsa yang menyatakan Indonesia tidak akan menjalin hubungan diplomatik dengan Israel sebelum Israel mengakui kemerdekaan Palestina. Menko Yusril mengatakan keputusan ini juga mencerminkan aspirasi rakyat Indonesia yang selama ini menolak keras kehadiran Israel di tanah air. Hal ini menegaskan bahwa pemerintah mendengarkan berbagai suara dari Ormas Keagamaan, Majelis Ulama Indonesia atau MUI, pemerintah daerah, dan partai politik yang menolak keras kedatangan kontingen Israel. Menko Yusril mengatakan sikap pemerintah untuk tidak memberikan visa kepada atlet Israel telah dikoordinasikan dengan jajaran kementerian
di bawah Kemenko-Kumham IMIPAS. Menko Yusril telah berkoordinasi dengan Menteri IMIPAS Agus Andrianto dan telah diketahui bahwa Federasi Olahraga Senam Artistik Internasional telah menarik kembali permohonan sponsorship yang sebelumnya diajukan karena memahami sikap tegas pemerintah Indonesia. Jadi pemerintah Indonesia tidak akan memberikan. Federasi Gimnastik Indonesia resmi memastikan atlet Israel tidak akan berpartisipasi dalam kejuaraan dunia gimnastik 2025 yang akan digelar di Jakarta. Ketua Umum Federasi Gimnastik Indonesia Ita Yuliati menegaskan bahwa Indonesia sebagai tuan rumah telah menyampaikan posisi sejak awal terkait negara yang tidak memiliki hubungan diplomatik dengan Indonesia. Keseriusan tersebut juga dibarengi dengan pembatalan seluruh visa baru delegasi atlet Israel yang akan berlaga di Artistic Gymnastics World Championship 2025. FIG memahami konteks sosial dan politik Indonesia serta menyetujui bahwa atlet Israel tidak akan berkompetisi dalam event tersebut. Menurut Ita, pertimbangan keamanan dan kondusifan acara menjadi prioritas utama dalam penyelenggaraan kejuaraan dunia gimnastik di tanah air. Mereka dipastikan tidak akan hadir ya, karena secara visa juga sudah di-cancel. Kemudian dan FIG juga sudah menyatakan tadi pagi kepada saya bahwa akan menyatakan satu mendukung keputusan pemerintah Indonesia dan yang kedua memastikan Israel tidak hadir. Ketua Komite Olimpiade Indonesia Raja Sabta Oktohari mendukung keputusan tersebut dan menilai langkah itu sudah melalui pertimbangan yang matang demi kelancaran ajang internasional ini. Apa dinamika yang terjadi itu setelah ada penolakan dari MUI, dari partai politik, dari kelompok-kelompok masyarakat, bahkan dari local government gitu. Ini sehingga keputusan itu dibuat dan hari ini kita mendapatkan official press release dan itu juga yang menjadi dasar ketika kami berkomunikasi dengan FIG juga langsung menyatakan bahwa mereka memberikan support. Sementara itu, kejuaraan dunia gimnastik 2025 dijadwalkan berlangsung di Indonesia Arena, Jakarta pada 19 hingga 25 Oktober 2025. Event ini menjadi sejarah baru bagi Indonesia sebagai negara pertama di Asia Tenggara yang menjadi tuan rumah kejuaraan dunia gimnastik. Dengan dipastikan absennya atlet Israel, penyelenggara mengajak semua pihak untuk bersatu menyukseskan gelaran akbar ini. Sekaligus menjadi momen bagi Indonesia untuk menunjukkan profesionalisme dan kapasitas sebagai penyelenggara event olahraga kelas dunia. Dan memang Sidang pra-peradilan mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nadiem Makarim kembali digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Jumat pagi. Saat membacakan kesimpulan, pihak kejaksaan memaparkan 4 alat bukti yang menguatkan penetapan status tersangka Nadiem dalam dugaan korupsi, pengadaan laptop program digitalisasi pendidikan. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan kembali menggelar sidang pra-peradilan mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim dengan agenda sidang pembacaan kesimpulan. Jaksa Penyidik Kejaksaan Agung dalam sidang pra-peradilan menegaskan telah mengantongi lebih dari 2 alat bukti yang sah dalam proses penetapan tersangka, sebagaimana diatur dalam pasal 184 KUHP. Sementara pihak pemohon melalui kuasa hukum Nadiem, Hotman Paris Hutapea mempermasalahkan penetapan tersangka yang dinilai tanpa dasar kerugian negara. Hotman menyebut audit dari Badan Pemeriksa Keuangan BPK maupun BPKP belum menemukan adanya kerugian negara dalam proyek pengadaan laptop program digitalisasi pendidikan di era Nadiem Makarim. 3 BAP-nya si Nadiem sebagai calon tersangka sangat umum, general. Makanya kita mengatakan ini benar-benar melanggar hukum acara tentang minimum 2 alat bukti. Itu. Dan yang paling fatal lagi adalah ini 2 audit BPKP. Ya, saya udah bilang berkali-kali, ya nggak apa-apa saya jatuhin. Ini 2 audit BPKP. Ya, sementara mereka lagi expose dengan BPKP, katanya ada lagi menghitung kerugian negara. Oh, ini BPKP sudah menghitung. Dia sudah menghitung untuk tahun 2020, 2021, 2022, tidak ada kerugian negara.
Sementara itu, Jaksa Roy Riyadi menjelaskan penetapan tersangka terhadap Nadiem Makarim telah dilakukan sesuai prosedur hukum dan didukung 4 alat bukti yang sah. Alat bukti itu meliputi keterangan saksi, keterangan ahli, bukti surat, dan bukti petunjuk. Roy Riyadi juga menegaskan dalil kuasa hukum pemohon telah masuk dalam aspek material yang seharusnya diputus dalam pokok perkara di Pengadilan Tipikor, bukan di tahap pra-peradilan. Penetapan tersangka atas pemohon itu sudah sesuai dengan peraturan dan prosedur. Artinya sudah memenuhi 2 alat bukti yang cukup. 2 alat bukti yang cukup itu tadi kan dari kemarin teman-teman media sudah bisa mendengar pendapat ahli baik dari pemohon maupun termohon menyampaikan tidak ada secara limitatif mengatur jenisnya alat bukti apa. Dalam sidang, pihak kejaksaan menyerahkan salinan 3 putusan pra-peradilan sebelumnya yang ditolak hakim sebagai pertimbangan bahwa penetapan tersangka merupakan kewenangan penyidik dan telah sesuai dengan hukum. Putusan pra-peradilan dengan pemohon Nadiem Makarim akan dibacakan pada Senin 13 Oktober mendatang. Usai jeda kami akan kembali, tetaplah di Klik Indonesia Pagi. Start your day informed. Stay updated and finish strong. Only on TVRI World. Start your day with clarity and insight. Starting Point brings you all the top stories, key headlines, and live updates. Every weekday morning, 8 to 9 a.m. Know what's happening and why it matters. Midday, stay informed with Newswatch, your trusted source for fast, reliable news from Indonesia and around the globe. Join us Monday to Friday, 1:30 to 2 p.m. Then, as the day concludes, tune in to World Today from 5 to 6 p.m. A complete roundup of global events, expert insights, and stories that shape our world. From morning to evening, stay with TVRI World. Bringing you trusted news every step of the way. Pusdiklat LPP TVRI akan menyelenggarakan program pelatihan kamerawan untuk masyarakat umum yang akan diselenggarakan pada 10 sampai 14 November 2025 bertempat di Pusdiklat LPP TVRI Jalan Studio Alam, Kota Depok. Informasi pendaftaran dapat menghubungi kontak berikut ini. Terima kasih Anda kembali bersama kami di Klik Indonesia Pagi TVRI. Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengatakan para sandera Gaza harus dibebaskan pada hari Selasa pekan depan, dan sementara itu Houthi Yaman akan memantau dan juga meminta kepatuhan Israel terhadap perjanjian gencatan senjata di Gaza. Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyatakan para sandera Gaza harus dibebaskan pada Senin 13 Oktober atau Selasa 14 Oktober dan ia berharap bisa menghadiri upacara penandatanganan di Mesir. Trump membuka pertemuan kabinet Gedung Putih di Washington DC dengan membahas kesepakatan Gaza yang dicapai pada Rabu. Para sandera yang ditawan oleh pejuang Hamas akan dibebaskan pada tahap pertama dari rencana Gaza yang lebih luas. Trump yakin hal itu akan membawa pada perdamaian abadi. Presiden Trump mengatakan ia berencana berangkat ke Timur Tengah pada Minggu 12 Oktober. Kunjungan Trump ke Timur Tengah dilakukan setelah Israel dan pejuang Palestina Hamas mencapai kesepakatan untuk membebaskan sandera yang ditahan Gaza. Sementara itu, pemimpin Houthi Yaman Abdul Malik Al-Houthi mengatakan Houthi akan memantau kepatuhan Israel terhadap perjanjian gencatan senjata di Gaza dan akan melanjutkan dukungan untuk Gaza jika Israel gagal mematuhinya. Pemimpin Houthi mendesak kewaspadaan dan mobilisasi yang berkelanjutan dalam solidaritas dengan Palestina. Houthi akan memutus langkah selanjutnya berdasarkan gencatan senjata memberikan hasil yang nyata atau tidak.
Menteri Luar Negeri Turki Hakan Fidan mengatakan satuan tugas yang terdiri dari Turki, Mesir, Amerika Serikat, dan Qatar belum memiliki tugas khusus. Namun mereka akan bekerja untuk menemukan solusi terhadap masalah yang mungkin timbul selama implementasi rencana Presiden Amerika Serikat Donald Trump untuk mengakhiri perang di Gaza. Negara-negara tersebut telah membahas pembangunan kembali Gaza dan yang akan terjadi di masa depan secara ekonomi dan administratif di wilayah Gaza. Presiden Prabowo Subianto memberikan santunan kepada 2 prajurit TNI Angkatan Laut yang gugur saat bertugas menjelang hari ulang tahun TNI ke-80. Sekretaris Kabinet Letkol Teddy Indrawijaya membenarkan santunan tersebut diserahkan melalui perantara dirinya. Sekretaris Kabinet Letkol Teddy Indrawijaya menyerahkan santunan dari Presiden Prabowo Subianto kepada prajurit TNI yang gugur jelang peringatan HUT ke-80 TNI. Salah satu penerima santunan adalah keluarga Praka Marinir Zainal Mutakin, prajurit Korps Marinir TNI Angkatan Laut dari Datasemen Intai Para Amfibi 1 Marinir yang gugur dalam latihan menjelang peringatan HUT TNI ke-80. Ia gugur saat menjalani latihan terjun payung dalam rangka persiapan peringatan HUT TNI ke-80. Sementara satu lainnya adalah KLD POM Lingga Surya Permana yang gugur dalam menjalankan tugas. Seskap Teddy membenarkan santunan tersebut diserahkan melalui perantara dirinya. Hal itu diungkapkan Seskap Teddy melalui unggahan akun Instagram @seskapteddy. Dalam unggahan tersebut, Seskap Teddy didampingi oleh Kepala Staf TNI Angkatan Laut, Laksamana TNI Muhammad Ali, dan Panglima Korps Marinir TNI Angkatan Laut, Letnan Jenderal TNI Marinir Endi Supardi. Dan saudara, sejumlah informasi terkait program prioritas pemerintahan Prabowo Gibran akan kami sampaikan dalam segmen Cinta Negeriku berikut ini. Penerima manfaat makan bergizi gratis di Kabupaten Jayapura terus dijalankan. Salah satunya melalui SPPG AC Besar yang berada di kawasan Sentani Timur. Istimewanya dari SPPG ini adalah selain jalan darat, penyaluran ke berbagai sekolah juga dilakukan dengan menggunakan speedboat. Program makan bergizi gratis kini sudah mencapai sekolah-sekolah yang berada di pulau tepian Danau Sentani, Kabupaten Jayapura, Papua. Melalui SPPG AC Besar, MBG diberikan untuk 2.083 penerima manfaat yang tersebar di 19 sekolah tingkat TK, SD, SMP, dan SMA, serta 1 posyandu yang ada di Sentani Timur. Ketua SPPG AC Besar, Sofian Hasan menjelaskan bahwa MBG yang diberikan terus diperhatikan dari segi bahan baku dan menu masakan yang turut melibatkan mama-mama Papua dan pangan lokal. Jadi kami prosesnya mulai dari pihak distribusi mendatangkan barang makanan itu di jam 1. Nah, kemudian tim dari persiapan akan masuk untuk mempersiapkan barang yang akan atau menu yang akan dimasak besok, mulai dari pencucian buah, potong-potong sayur, kupas bumbu-bumbu yang akan dimasak. Nah, kemudian di jam 10 malam tim relawan yang bagian masak akan masuk, mulai menyiapkan apa yang harus dimasak. Nah, di jam 11 mereka mulai masak. Jam 11, jam 12 baru mulai masak. Kepala Sekolah SMP YPBF Hebong Sentani, Hermina Fitri, menyambut baik program MBG yang telah menjangkau hingga pulau sekitar Danau Sentani. Kami sangat senang dengan program MBG ini dan anak-anak peserta guru juga ikut senang karena beberapa waktu lalu kami dengar hanya di sekitaran kota, kami sekitar danau ini tidak dapat. Setelah ada info akan dapat MBG, kami sangat senang menyambut program ini dan kami sangat berterima kasih. Orang tua sangat senang untuk program ini karena
Para siswa juga turut antusias dengan menu yang diberikan. Bahkan beberapa dari mereka membuat permintaan untuk menu makanan selanjutnya. Terima kasih buat Bapak Presiden yang sudah memberikan kami MBG walaupun di pinggiran danau. Enak dan menunya bisa ganti dari nasi goreng atau nasi kuning dan juga ayam kecap. Dari Kabupaten Jayapura, Tim Liputan TVRI Papua melaporkan. Rocky Feller Foundation mengunjungi dapur sehat kantin Sekolah Dasar Muhammadiyah 1 Muhammadiyah 1 Ketelan, Surakarta, Jawa Tengah untuk melihat secara langsung penyajian makanan sehat di dapur kantin sekolah tersebut. Asisten Khusus Presiden Bidang Komunikasi dan Analisis Kebijakan Dirgayuza Setiawan mengatakan, kedatangan Rockefeller Foundation ke Indonesia untuk mempelajari apa saja yang dikerjakan pada program makan bergizi gratis, implementasinya, untuk kemudian dijadikan contoh dunia bagaimana mengimplementasikan MBG. Ia menambahkan implementasi MBG di Indonesia yang tercepat, karena lebih dari 30 juta anak yang sudah menerima MBG dari target 82,9 juta anak. Dirgayuza Setiawan mengatakan PBB melalui World Food Program atau Badan Pangan Dunia mencanangkan per tahun 2030 semua negara di dunia harus menjalankan MBG. Diharapkan pelajaran dari Indonesia dapat diikuti oleh negara yang baru memulai. Yang tadi berkunjung adalah delegasi dari Rockefeller Foundation. Mereka yayasan yang berbasis di New York, Amerika Serikat, yang sangat fokus dalam nutrisi anak-anak. Mereka selama ini mendukung koalisi namanya School Meal Coalition. Itu sekarang sudah 130 negara di seluruh dunia yang menerapkan program MBG. Jadi mereka datang ke Indonesia untuk mempelajari apa yang dikerjakan oleh pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, bagaimana implementasinya. Sementara itu, Rockefeller Foundation ingin melihat aktivitas di dapur sekolah tersebut karena SD Muhammadiyah 1 Ketelan, Surakarta, Jawa Tengah telah menjalankan program makan bergizi gratis secara mandiri sejak 10 tahun lalu melalui kantin sekolah. Hal ini dilakukan untuk membangun budaya bersih dan sehat bagi anak-anak dan mengurangi kebiasaan anak-anak mengkonsumsi makanan siap saji. Sebenarnya sekolah ini tidak hanya hari ini saja dikunjungi, tapi sudah sejak lama dikunjungi sebagai tempat belajar bersama-sama untuk membangun sebuah kantin sehat yang berada di sekolah. Gitu. Jadi memang sekolah yang sehat itu idealnya memiliki UKS dan memiliki kantin sekolah. Dan bapak-bapak, ibu-ibu yang hari ini hadir di SD Muhammadiyah 1 adalah memang bapak ibu yang pemerhati pangan anak-anak. Selain untuk menyajikan makanan sehat, kantin sekolah juga bertujuan untuk membentuk karakter siswa seperti jujur, disiplin, termasuk literasi finansial. Justina, TVRI Jawa Tengah melaporkan. Tentara Nasional Indonesia dan PT Agrinas Pangan Nusantara menjalin kerjasama dalam percepatan pembangunan koperasi desa atau Kelurahan Merah Putih. Kerjasama ini meliputi berbagai kegiatan strategis, diantaranya survei dan validasi lokasi pembangunan. Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subianto yang diwakili oleh Wakil Panglima TNI Jenderal TNI Tandyo Budi menghadiri acara penandatanganan kerjasama antara TNI dengan PT Agrinas Pangan Nusantara di Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur. Kerjasama ini menandai langkah strategis dalam percepatan pembangunan koperasi desa atau Kelurahan Merah Putih. Kerjasama antara TNI dan PT Agrinas Pangan Nusantara ini meliputi berbagai kegiatan strategis, antara lain survei dan validasi lokasi pembangunan, sosialisasi percepatan pembangunan, konstruksi bangunan, dan mobilisasi masyarakat, pengawasan dan evaluasi kegiatan, serta penyaluran bantuan tanggung jawab sosial lingkungan. Dalam pelaksanaannya, TNI akan mengerahkan sumber daya hingga ke tingkat bawah. Menutup sambutannya, Wakil Panglima TNI menegaskan komitmen TNI untuk terus berada di garda depan, membantu pemerintah mewujudkan pembangunan nasional yang berkeadilan dan berkelanjutan. TNI akan menjawab tantangan dengan kerja nyata di lapangan sebagai bentuk pengabdian kepada bangsa untuk Indonesia yang lebih kuat, mandiri, dan sejahtera.
Kementerian Kebudayaan menginisiasi Konferensi Musik Indonesia atau KMI 2025 dalam rangkaian dialog yang membahas kecerdasan AI bagi para musisi di Indonesia. Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Komdigi menyebut ada 2 dampak dalam teknologi AI terhadap para musisi. Satu era yang sangat penting diabadikan. Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Wamenkomdigi Nezar Patria menjelaskan 2 dampak perkembangan kecerdasan buatan atau AI dalam bidang musik dapat menimbulkan tantangan bagi para musisi serta menimbulkan isu terkait hak cipta dan etika. Namun di satu sisi, AI juga menghadirkan peluang besar dalam mendorong kreativitas, mempercepat produksi, dan memperluas distribusi musik. Untuk itu, pihaknya sedang mempercepat pembuatan aturan dan roadmap kecerdasan buatan atau AI yang sedang digarap pemerintah. Kita di sini melakukan kolaborasi yang cukup erat dengan Kementerian Kebudayaan, terutama terkait dengan pemakaian teknologi ya di dalam industri musik, khususnya artificial intelligence yang menjadi topik juga di dalam Konferensi Musik Indonesia ini. Di Komdigi kita juga ikut membahas bagaimana sebaiknya etika dan hak cipta dalam proses kreatif penciptaan musik ini harus diletakkan. Nah, karena itu kita membuat semacam panduan etika, pengembangan dan pemanfaatan AI. Untuk membuat perlindungan bagi pengguna AI, pemerintah melakukan 2 drafting untuk peraturan presiden. Yang pertama untuk mengukuhkan semacam buku putih untuk peta jalan AI, lalu yang kedua mengatur tentang keselamatan dan keamanan dalam pemakaian AI. Nezar Patria menyebut dampak perkembangan kecerdasan buatan atau AI dalam bidang musik membawa dampak yang luas dengan tantangan dan peluang yang harus dipertimbangkan secara seimbang. Dan AI dapat menimbulkan ancaman besar terhadap penghasilan dan keberlangsungan karir musisi. Selain itu, resiko pelanggaran hak cipta dan kepemilikan karya tidak bisa diabaikan. Menkomdigi mengajak perempuan lebih peduli terhadap ancaman digital, termasuk dapat berperan aktif dalam ekosistem digital. Kementerian Komunikasi dan Digital Kemkomdigi mencatat ribuan kasus kekerasan berbasis genre online yang masih menimpa kaum perempuan di Indonesia. Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid mengatakan sebanyak 49% pengguna internet di Indonesia adalah perempuan. Ironisnya, perempuan justru menjadi kelompok yang paling rentan terhadap kekerasan berbasis gender online. Hal ini disampaikan Menkomdigi saat menghadiri kegiatan She Connects, Perempuan Digital dan Aksi Nyata di Kuta, Bali. Menurut Mutia Hafid, data Kemkomdigi mencatat sebanyak 1.902 kasus kekerasan berbasis gender online yang masih menimpa perempuan Indonesia. Tidak hanya perempuan, kelompok anak juga menghadapi ancaman serius. Dalam 4 tahun terakhir tercatat lebih dari 5,5 juta kasus konten pornografi yang melibatkan anak-anak. Untuk itu, Menkomdigi mengajak kaum perempuan untuk lebih peduli terhadap ancaman digital, termasuk berperan aktif dalam ekosistem digital. Tidak hanya sebagai pengguna, perempuan juga didorong sebagai pelaku, inovator, dan pemimpin melalui jalur profesi, komunitas, maupun pendidikan digital. Jadi korban pornografi, anak baik anak sebagai yang membuka situs-situs target menjadi pengguna atau yang membuka, ataupun anak yang menjadi objek dari pornografi itu sendiri. Karena angkanya itu tinggi, kami merasa perlu lebih banyak perempuan yang juga peduli dengan digital, dan juga syukur-syukur kalau memang juga masuk ke ranah digital juga secara profesi atau mungkin dalam komunitasnya atau apapun itu dalam studi-studinya bagi teman-teman di akademisi dan sebagainya. She Connects merupakan inisiatif Kemkomdigi yang dirancang untuk memperkuat kapasitas perempuan di bidang digital. Diikuti lebih dari 200 perempuan lintas sektor, kegiatan ini dikemas dalam format dialog interaktif yang menghadirkan narasumber inspiratif seperti pegiat media sosial, praktisi komunikasi digital, serta akademisi yang membahas strategi, tantangan, dan peluang perempuan di era teknologi. Indra Wijaya, TVRI Bali melaporkan. Untuk sesuatu yang memulai. Ya, saudara, berbagai pertunjukan seni tradisional, pameran busana daerah hingga sajian kuliner khas daerah mewarnai rangkaian Colors of Cultures Festival 2025
yang berlangsung di kawasan Kota Tua, Jakarta. Di atas panggung terbuka kawasan Museum Fathahillah, Kota Tua, Jakarta, warna-warni budaya dari 29 provinsi di Indonesia menyatu dalam satu harmoni. Masing-masing daerah menyumbangkan penampilan khas, mulai dari tarian, musik tradisional, hingga pameran busana dan kerajinan tangan. Festival budaya bertajuk Colors of Culture Festival 2025 yang diselenggarakan Indonesia Tourism Information Center, Indonesia TIC, bersama Forum Komunikasi Penghubung Pemerintah Provinsi seluruh Indonesia. Forkapsi ini sebagai upaya menghidupkan kembali semangat persatuan melalui keberagaman budaya Nusantara. Direktur Indonesia TIC, Eti Teja Laksana mengatakan, Colors of Cultures Festival 2025 diselenggarakan bertujuan untuk memberikan ruang apresiasi bagi generasi muda agar lebih mencintai dan melestarikan kekayaan budaya bangsa. Color of Culture Festival karena begitu banyaknya culture atau budaya yang kita miliki, sehingga setiap tahun kami memiliki tema yang berbeda. Gitu. Jika tahun 2022 kita memiliki tema Simponi untuk Negeri, gitu ya. Tahun berikutnya kita bermain di Indonesia Spicing the World. Kita menggali rempah yang kita miliki, dan tahun berikutnya kita menggali pasar wasra. Kita ambil tema itu karena kita ingin menampilkan pakaian atau kain-kain yang dimiliki oleh Indonesia. Nggak cuma batik, tapi ada tenun, ada ikat, dan lain-lain. Dan itu tampil di Kota Tua semua. Nah, tahun ini kita mengambil sebuah tema Melodi Nusantara. Seperti yang kita saksikan pada hari ini, begitu banyak musik-musik daerah yang keluar. Jika selama ini mungkin orang kenalnya alat musik barat ya, yang umum lah ya, yang ada piano atau organ atau itu. Tapi hari ini kita bisa menyaksikan ada sasando, ada sape, ada angklung, ada suling, ada gendang, banyak sekali. Ya, kita berharap kolaborasi ini akan jalan terus sehingga kita akan bisa menggali hal-hal lain yang dimiliki oleh negara kita. Setelah berbincang dengan Eti Teja Laksana, saya jadi tahu ternyata event Nusantara Colors of Culture Festival sudah digelar selama 9 tahun terakhir yang sangat didukung oleh Kementerian Pariwisata. Pantas saja ada penonton spesial malam itu, yakni Menteri Pariwisata Widianti Putri Wardana. Menteri Pariwisata berharap festival budaya ini tidak hanya menjadi wadah promosi pariwisata saja, tetapi menjadi ajang pelestarian dan pengembangan kekayaan budaya Nusantara agar menjadi daya tarik wisatawan mancanegara terhadap destinasi wisata Indonesia. Colors of Cultures Festival juga merupakan bagian dari semangat program unggulan event Bank Indonesia yang menampilkan keunikan budaya daerah dalam kemasan berkelas internasional. Dengan kekayaan musik dan seni tari yang dikurasi secara menyeluruh, bukan tidak mungkin festival ini akan menjadi bagian dari karisma event Nusantara dan menjadi ikon baru diplomasi budaya Indonesia. Karenanya, saya berharap festival ini terus hadir di tahun-tahun mendatang dengan kemasan yang semakin inovatif dan berkualitas. Semoga festival ini terus menjadi ruang inspirasi, ekspresi, dan promosi budaya Indonesia di kancah dunia. Setiap tahunnya Colors of Culture Festival mengusung tema yang berbeda. Ketua Forkapsi, Henry Donald Izak mengatakan, tahun ini Colors of Culture Festival mengusung tema Melodi Nusantara. Tema ini memiliki makna tentang simbol keberagaman dan kekayaan budaya yang bernilai tinggi melalui seni musik di mana setiap melodi memiliki suara, irama, dan makna yang berbeda. Tema tahun ini berbeda dengan tahun sebelumnya. Tahun sebelumnya adalah berbicara soal wastra. Tahun ini kita bicara soal melodi Nusantara. Jadi kita ingin mengangkat musik-musik tradisional dari seluruh provinsi yang ada di Indonesia. Nah, ini selama ini kita belum memberikan perhatian terhadap musik-musik tradisional, sehingga pada Color of Culture Festival di 2025 ini kita mengangkat tema
Melodi Nusantara. Dan kita bisa saksikan tadi bagaimana kolaborasi musik tradisional dari beberapa provinsi yang mengiringi lagu kebangsaan Indonesia Raya. Dari kawasan Kota Tua Jakarta, festival ini menjadi bukti bahwa keindahan Indonesia tidak hanya terletak pada keindahan alamnya, tetapi juga pada kekayaan budaya yang terus hidup dan berkembang melalui kolaborasi antar daerah. Ya, saudara, tim peneliti Universitas Indonesia bersama Universitas Unhair Ternate menggelar diskusi bersama dalam rangka pengabdian kepada masyarakat untuk meningkatkan literasi budaya dan sejarah lokal di Provinsi Maluku Utara. Fokus grup diskusi dalam rangka pengabdian masyarakat untuk meningkatkan literasi budaya dan sejarah lokal di Provinsi Maluku Utara digelar di Universitas Unhair Ternate, Kota Ternate, Maluku Utara. Kegiatan yang bertajuk literasi budaya dan sejarah lokal ini disampaikan langsung oleh narasumber Guru Besar Universitas Indonesia, Profesor Susanto Zuhdi dan tim. Menurut Profesor Susanto Zuhdi, sejarah lokal dapat memperlihatkan karakter bangsa yang lebih luas, sehingga pengabdian masyarakat yang digelar oleh Universitas Indonesia dan Universitas Khairun Ternate bertujuan untuk menggali nilai-nilai dan budaya lokal khususnya di Jailolo dan Loloda. Profesor Susanto Zuhdi menambahkan generasi emas 2045 harus dibekali dengan literasi yang kuat. Tidak sekedar melahirkan generasi dengan sikap kritis, melainkan juga cerdas dan mencintai sejarahnya. Menggali potensi nilai sejarah lokal dan budaya lokal untuk menyiapkan generasi ke depan, terutama dalam memasuki generasi emas 2045. Nah, itu harus dibekali dengan kemampuan literasi yang kuat, gitu, dengan bacaan kan gitu, yang membentuk nanti bukan saja sikap kritis tapi juga cerdas begitu, dan membuat sejarah dan budaya itu hal yang menyenangkan, jadi nggak kaku gitu ya. Fokus grup diskusi yang berlangsung juga dihadiri perwakilan Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah 21 Maluku Utara, komunitas orang Loloda, serta kerukunan keluarga Loloda dan Jogugu Loloda. Dari TVRI Kontributor Kota Ternate, Sukri Basir melaporkan. Gubernur Provinsi Banten, Andra Soni menegaskan pihaknya akan terus memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat dengan memberikan sejumlah program, di antaranya sekolah gratis. Gubernur Banten Andra Soni menerima penghargaan sebagai kepala daerah berprestasi karena dianggap sukses dalam menjalankan tugasnya sebagai kepala daerah. Berbagai program yang pro rakyat seperti membangun jalan desa, memberikan sekolah gratis, makan bergizi gratis, dan lainnya telah dan akan terus dilanjutkan. Andra Soni optimis di bawah kepemimpinannya masyarakat Banten dapat sejahtera. Dan saya mengapresiasi Tangerang Pos memberikan penghargaan kepada banyak pihak, yang artinya bahwa dalam proses penulisan berita, pemberitaan, Tangerang Pos juga memerhatikan banyak unsur-unsur sampai di level terbawah. Mudah-mudahan penghargaan yang diberikan bisa memotivasi banyak pihak, terkhusus kepada yang mendapat penghargaan. Saya ucapkan selamat, semoga bisa terus mempertahankan sesuatu yang telah dicapai. Luar biasa apresiasi dari media, menilai, memberikan apresiasi kepada lembaga, dalam hal ini BPKAD di Provinsi Banten, di mana kami adalah selaku pengelola keuangan dan aset daerah di Provinsi Banten, diberikan apresiasi seperti ini luar biasa, karena sebetulnya kami berharap lah ya, ini adalah memberikan semangat bagi seluruh perangkat daerah, kami para pelayan-pelayan masyarakat, memberikan program-program bisa diimplementasikan dan masyarakat bisa menerima manfaat dari apa yang kita gulirkan terhadap program yang dibebankan atau dari APBD. Sejumlah penghargaan diberikan kepada insan berprestasi di Provinsi Banten, baik pribadi, institusi pemerintah, maupun swasta. Dengan diadakannya pemberian penghargaan tersebut kepada insan terbaik diharapkan memacu seluruh stakeholder untuk bersama membangun Banten yang maju, adil, merata, dan tidak korupsi. Wakil Gubernur Jawa Tengah Tat Yasmin Maimun meresmikan Biro Haji di Semarang dengan misi kemanusiaan.
bukan sekedar mengantar jemaah ke Tanah Suci, namun juga membantu kesejahteraan guru madrasah dan pesantren yang terdapat di kawasan Jawa Tengah. Dengan misi kemanusiaan khususnya untuk membantu kesejahteraan guru madrasah dan pesantren di Jawa Tengah, Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yassin Maimun meresmikan Biro Haji yang mewajibkan setiap jamaah memberikan infak. Infak tersebut nantinya akan disalurkan kepada para guru madrasah dan pesantren. Para kiai di bawah Rabita Mahid Islamiyah PWNU Jawa Tengah mendukung pendirian biro ini sebagai bentuk kepedulian sosial dan keagamaan. Ini menarik karena biasanya travel itu didirikan untuk melayani jamaah umroh haji saja, akan tetapi ini dari jamaah haji untuk guru-guru, baik itu nanti ada menyisikan mayoritas hasil dari sini untuk pergerakan sosial keagamaan di bidang madrasah. Biro Haji ini diharapkan tidak hanya memfasilitasi perjalanan ibadah, tetapi juga membangun kepedulian bagi para pengabdi ilmu di pelosok desa. Kita wajibkan 1 juta kita infakkan ke situ, cuman penggunaannya bisa nanti ketika kita turun ke madrasah diniyah itu, kok di situ ada kursi yang memang sudah rusak dan kita bisa berikan itu untuk operasional, atau mungkin kapur, papan tulis, atau bahkan misal di salah satu madrasah diniyah itu memang ada keadaan guru yang benar-benar butuh berarti ya kita tetap kasih untuk kemaslahatan itu. Masyarakat diimbau agar berhati-hati dengan tawaran haji tanpa antre karena kuota sudah diatur ketat oleh pemerintah Indonesia dan Arab Saudi. Usai jeda kami akan kembali dengan informasi penting lainnya. Tetaplah di Klik Indonesia Pagi. Di Taman Buaya Musik Corner yang pastinya isinya musik semua. Penampilan spesial musisi pilihan, ngobrol bareng host dengan suasana santai dan seru. Boleh nanya nggak? Musisi kesayangan Indonesia. Ruang nyaman untuk menikmati musik dan harmoni. Dipandu host Tata Yang dan Tia Yustia. Taman Buaya Music Corner setiap minggu pukul 21.30 waktu Indonesia Barat. Belajar bahasa Inggris di TVRI sangat asik loh. Ditemani oleh Sandia Jayanti dan Miss Desi. Kita akan belajar bahasa Inggris dengan tema menarik dan menyenangkan. Here I am, how do you do? Yuk kita belajar bahasa Inggris di Belajar Bersama Bahasa Inggris. Setiap Selasa, pukul 9 waktu Indonesia Barat. Hanya di TVRI. I have forest, but no tree. Bentangan alam nan memukau, seni dan warisan budaya yang beragam. Mari jelajahi keindahan Nusantara melalui program Pesona Indonesia. Setiap hari, pukul 14 waktu Indonesia Barat. Sosok-sosok inspiratif yang memberikan manfaat bagi masyarakat, serta mengangkat realita kehidupan yang terjadi dari berbagai penjuru tanah air. Kalian melihat hijau di mana-mana, krisis air itu nyata. Hal yang berkaitan dengan upaya reforestasi selalu kita gambarkan di mana-mana. Inspirasi Indonesia, setiap hari pukul 14.30 waktu Indonesia Barat. Fokus membangun di kampung saya. Terima kasih Anda kembali bersama kami di Klik Indonesia Pagi TVRI. Ya, saudara, bagi Anda yang ingin mencari tempat untuk berlibur, tidak ada salahnya jika datang ke Pantai Labuan yang terletak di Desa Linde Tofea yang terletak di Kecamatan Sireja, Kabupaten Donggala, Sulawesi Tengah. Ternyata di pantai ini juga menjadi destinasi wisata yang mulai ramai dikunjungi wisatawan lokal maupun mancanegara. Satu lagi pantai wisata di Kabupaten Donggala yang cukup menakjubkan,
Ya, pantai ini disebut Pantai Labuana yang terletak di Desa Lende Tovea, Kecamatan Sirenja, Kabupaten Donggala, Sulawesi Tengah. Hamparan pasir putih serta air laut yang biru membuat pantai ini mampu memanjakan mata para pengunjungnya. Selain keindahan alam, pantai ini juga dikelilingi pepohonan hijau dan perbukitan yang menambah pesona daya tariknya. Keindahan pantai ini juga dipadukan dengan adanya sejumlah pohon bakau yang berdiri di bibir pantai. Spot ini menjadi andalan para wisatawan untuk bersuah foto, mengabadikan momen liburan mereka. Tidak heran jika banyak wisatawan memilih pantai ini sebagai tempat melepas penat dari kesibukan sehari-hari. Sebenarnya karena referensi dari TikTok sih, seliweran di FYP TikTok. Jadi pengen kesini main jalan-jalan. Ternyata jauh sekali dari Kota Palu ya. Cantik sih, bagus banget. Kalau airnya lebih surut kayaknya lebih bagus deh. Karena di beberapa spot-spot itu di Labuana ini bagus. Terus selain itu bersih, pantainya bersih, dan tidak terlalu jauh. Baru pertama kali. Iya. Dilihat dari mana? Dilihat dari media sosial. Masya Allah sekali. Mungkin ini dikatakan dengan surganya Sulawesi. Pantai Labuana ini sudah terkenal sejak tahun 2016 silam. Namun, sejak akses jalan menuju pantai ini diperbaiki, para wisatawan kembali ramai datang ke tempat ini. Pantai ini dikelola langsung oleh masyarakat di Desa Lende Tovea. Masyarakat setempat memanfaatkan hal itu dengan berjualan berbagai kuliner yang tentunya siap untuk memanjakan lidah para pengunjung. Sebenarnya tiap hari sih rame, cuman kan setiap sore. Tapi kalau untuk anunya setiap hari Sabtu sore sampai hari Minggu. Rame. Iya. Dari mana? Mulai banyak dari Palu, pokoknya dari Pantai Timur, pokoknya dari mana-mana datang di sini. Di pantai ini, masyarakat juga dapat menikmati aktivitas seperti berenang, bermain pasir, atau sekedar jalan-jalan di bibir pantai. Uniknya, untuk menikmati keindahan pantai ini, para wisatawan tidak perlu membayar sepeser pun. Ya, saudara, pola-pola indah dengan berbagai motif dan corak syarat kreasi dari sasirangan karya anak-anak penyandang Down Syndrome dipamerkan pada lelang serentak 10-10 di JKN Kalselteng. Keterbatasan tidak menjadi halangan bagi mereka untuk terus berkarya. Dengan penuh ketelatenan dan cinta, inilah sasirangan karya anak-anak penyandang Down Syndrome dari komunitas Pusat Informasi dan Kegiatan Persatuan Orang Tua dengan Down Syndrome Pik Potats, Kalimantan Selatan. Pada lelang serentak 10-10 yang diadakan di Kanwil Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, DJKN Kalselteng, sasirangan dengan pola-pola yang indah ini dipamerkan dalam sesi lelang dan mendapatkan apresiasi tinggi dari para peserta lelang. Salah satu karya sasirangan yang turut mencuri perhatian Bupati Tabalong Muhammad Nur Rifani, yakni karya Zaidan, yang dilelang dan tembus di harga Rp850.000. Zaidan mengatakan senang dan terus semangat membuat karya yang lebih baik ke depannya. Ketua Pik Potats Sigit Bayu Adi mengaku bahagia dan bangga dan berharap akan diberikan kesempatan seperti ini lagi. Iya. Gimana nih? Senang sekali tentunya. Alhamdulillah. Senang sekali lah. Kalau akan dapat duit jadi senang. Senang ya? Alhamdulillah. Terharu, bangga, senang sekali rasanya. Setelah menindak kemarin kegiatan pembuatan kain sasirangan di KPKSL, dan hari ini kami mendapatkan kesempatan untuk ikut lelang.
kita menyaksikan sendiri dari harga limit 350 rata-rata naik 100% ke atas. Artinya apa? Masyarakat siapapun itu benar-benar peduli kepada ikhtiar anak-anak kami, dan harapan kami tentunya tidak berhenti di sini saja. Kembali kami mendapatkan kesempatan untuk seperti ini. Kain sasirangan ini bukan hanya sekedar lembaran kain tradisional, tetapi simbol keberanian mereka untuk terus berkarya tanpa memandang keterbatasan yang mereka miliki. Dari kegiatan ini, mengingatkan kepada kita bahwa sekecil apapun karya layak untuk dihargai. Dan saudara, informasi tadi sekaligus penutup jumpa kita dalam Klik Indonesia Pagi kali ini. Saya Anggi DJ beserta kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi dan sampai jumpa.